Halo Smart Viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Kembali lagi di studio yang gue kangenin ini. Dan hari ini gue akan nge-review atau merekomendasikan 3 film terplot twist yang mungkin beda ya. Plot twistnya itu bukannya Christopher Nolan gitu, bukannya Quentin Tarantino gitu yang lebih ke action atau apapun gitu. Tapi ini menurut gue lebih drama gitu ya, lebih main psikologi gitu, dan akan menarik banget karena 3 film ini wajib banget kalian tonton. Bisa gue bilang ada 2 film underrated dan 1 film emang nominasi Oscar banget nih. Yang pertama itu ada Searching. Ini adalah film yang bener-bener menurut gue waktu di tahun 2018 itu nggak terlalu banyak orang tahu gitu, tapi pas ketika dia muncul, film ini begitu besar karena emang review orang yang bagus banget gitu. Dan genrenya adalah misteri, thriller. Castnya ada John Cho, ada Debra Messing, ada Michelle La, dan Sarah Son. Tuh, ini didirect sama Anes Chaganti gitu. Dimana ini adalah Searching, bercerita tentang perjuangan seorang ayah yang mencari anaknya yang hilang gitu. Tapi yang menariknya adalah konsep di sini tuh mirip banget kayak film Unfriended, dimana semuanya itu online gitu ya, atau mungkin secara virtual gitu. Jadi ini setelah investigasi dari polisi tidak menemukan si anaknya yang bernama Margot gitu, dan si sang ayah ini yang bernama David memutuskan untuk turun tangan dan berusaha menginvestigasi melalui laptop anaknya untuk melihat rekaman jejak digitalnya gitu. Nah, ini menarik sih menurut gue. Jadi seorang ayah yang ini polisi nggak nemuin apa-apa nih, akhirnya dia ikut turun tangan. Dan menariknya lagi sebenarnya adalah plot twistnya. Tentu kita akan bahas film terplot twist, dan nggak lengkap kalau kita nggak bahas plot twistnya, tapi gue nggak akan spoiler. Intinya biasanya tuh kalau film plot twist itu akan diberikan clue-clue di awal, dan menurut gue clue-cluenya di sini adalah kelihatan banget jelas ya gitu, tapi nggak sadar gitu kitanya gitu. Kita dikasih tahu ada satu berita yang nantinya berita itu akan di-reveal, dan itu akan menjadi kunci sebenarnya bahwa untuk nemuin anaknya itu ada di mana gitu. Kita akan digiring, kalau nggak salah nih ya, gue lupa inget nih ya, anaknya itu kalau nggak salah kayak ada yang diperkirakan meninggal, ada yang kesini. Jadi kita benar-benar dibuat banyak banget persepsi gitu, banyak banget opsi-opsi yang bisa kenapa nih sama anaknya terjadi gitu. Nah, ini Searching menarik banget. Dari gue reviewnya itu plot twistnya oke, filmnya simple, terus juga karakternya menarik. John Cho di sini juga berperan sangat baik, dan mungkin menurut gue untuk minusnya nggak ada sih ya, kayak enjoy the movie aja gitu. Dan by the way, sequelnya mau keluar. Nah, ini dia nih sequelnya ini menurut gue yang pertama tuh udah masterpiece banget. Gue nggak ngerti nanti yang kedua tuh akan dibuat seperti apa, tapi katanya ceritanya tuh akan beda banget sama yang pertama gitu. Mungkin kalian bisa langsung aja dicatat nih, Searching gitu. Kalau yang udah nonton bisa langsung di kolom komentar reviewnya tuh gimana. Nah, selanjutnya nih ya, ada film, ini adalah film Oscar banget ya, film yang diangkat dari novel terkenal juga gitu, yang berjudul Atonement gitu. Dan ini didirect sama Joe Wright. Ini salah satu sutradara terkenal juga. Castnya ada James McAvoy, masih muda, masih merintis karir, tapi di sini salah satu film yang menurut gua cukup terngiang-ngiang sama James McAvoy ini. Dan yang kedua itu ada Keira Knightley dan Saoirse Ronan gitu. Nah, si Keira Knightley ini juga kayaknya emang bener-bener pegangannya si Joe Wright ya, karena beberapa filmnya dia kayak Pride and Prejudice itu juga dia yang main gitu. Jadi banyak banget film dari Joe Wright ini yang merankan itu adalah Keira Knightley. Nah, ini bercerita tentang seorang anak kecil ya, Brownie, berumur 13 tahun dengan kegemaran menulis dia nih. Nah, suatu ketika kakaknya yang bernama Cecilia ini, pokoknya dia itu jatuh cinta nih sama Robbie. Robbie itu si James McAvoy, dan Cecilia itu ada Keira Knightley gitu. Dimana mereka saling jatuh cinta, cuma si Robbie ini adalah cuma pengurus rumah tangga. Cecilia ini orang kaya lah, ibaratnya orang yang punya rumahnya gitu. Mereka saling jatuh cinta. Nah, si Brownie ini dia tuh sebenarnya menyimpan hati nih sama si Robbie ini, karena si Robbie ini emang orangnya baik gitu loh, supel lah ibaratnya ya, easy going gitu, baik sama emang semua pemilik rumah gitu. Dan akhirnya suatu ketika ada surat yang ketuker nih gitu, dan dibaca sama Brownie. Suratnya bukan dari Robbie gitu, tapi suratnya dari satu karakter lain, dan suratnya itu lebih ke mungkin ya, imajinasinya tuh terlalu dewasa dan lain sebagainya. Dan si Brownie ini ngerasa si Robbie itu jadi sex maniac gitu, dimana nggak bagus nih, bahaya banget untuk si Cecilia kakaknya sendiri. Dan akhirnya si Brownie ini melaporkan lah, singkat cerita, dan akhirnya si Robbie itu dipenjara dan dikirim untuk perang gitu. Perang menjadi garis depan lah ibaratnya. Nah, akhirnya cinta mereka terpisah nih. Si Cecilia itu selama dia menjalani hidupnya tanpa si Robbie, dia tuh menyalahkan kejadian, yaitu kejadian di mana Brownie mengadukan adalah fitnah gitu.
kayaknya kalau seandainya nggak seperti ini nggak bakal kayak gini nih endingnya gitu. Dan ini adalah menurut gue plot twist yang dibangun sangat amat rapi, sangat amat apa ya, menurut gue drama banget gitu. Kita digiring bener-bener kalau seandainya si Robbie ini atau sama Cecilia ini emang masih punya hubungan gitu, walaupun mereka terpisah jauh. Tapi ternyata itu plot twistnya. Kalian harus nonton sendiri. Menurut gua ini jadi film yang menarik banget, walaupun pace-nya itu slow banget, lambat banget. Mungkin bisa buat kalian tidur ya, tapi ya menurut gua untuk kalian yang suka drama pasti bisa enjoy banget sih sama filmnya. Film ini by the way nominasi Oscar banyak banget. Dia menang juga ada beberapa, dan si siapa namanya Brownie yang diperankan oleh Saoirse Ronan itu dia di sini berperan di filmnya umur 12 tahun, tapi pas dia masuk nominasi Oscar tuh umur 13 tahun. Berarti emang bener-bener apa ya, menurut gua sampai sekarang juga karirnya masih melesat banget sih. Nah, selanjutnya Korea. Ini menarik sih ya, udah lama banget nih gue nggak bahas Korea, dan kayaknya jarang banget juga gue bahas Korea. Tapi kali ini gue bahas film Korea yang menurut gue plot twist banget, underrated lah menurut gue. Ini gue suka banget film ini. Ini genrenya misteri, thriller, dan susah banget nih untuk gue memberikan sinopsis, karena sinopsis sama implementasinya atau pas dijadiin film itu beda banget gitu, beda parah dan sangat amat plot twist lah menurut gue. Ini di castnya itu ada Seo Ye-ji gitu, maaf ya kalau salah namanya ada susah nih kalau Korea. Ada Kim Kang-woo sama Yoon Hee-ran. Gila, gue udah berusaha keras untuk menyebutkan namanya. Dan direkturnya itu ada Seo Yo-min gitu. Jadi ini adalah film yang menurut gue pemeran utamanya mirip banget sama Chef Renata. Gue nggak bohong gitu, bener-bener kayak gue ngerasa kayak ini dari awal film tuh sampai akhir kayak ini kayak Chef Renata aja yang main gitu. Cuma versi Koreanya ya gitu. Nah, ini tuh bercerita tentang seorang perempuan nih yang mengalami amnesia gitu ya, hilang ingatan karena suatu kecelakaan, dan akhirnya setelah dia kecelakaan itu dia jadi bisa melihat masa depan setiap sama orang yang disentuh gitu. Misalnya gue nyentuh temen gue dan tiba-tiba gue tuh bisa ngelihat kejadian temen gue ke depan tuh akan seperti apa, akan kecelakaan mobil atau apa, dan gue berusaha untuk menyelamatkan temen gue itu gitu. Nah, menariknya lagi film ini bener-bener berarti maininnya psikologi banget, dimana akan kayak Final Destination. Awalnya gue mikir kayak ini kok nggak apa ya, filmnya terlalu fiksi banget lah kemana-mana gitu, kayak oh kok dia bisa ngeliat masa depan dan lain sebagainya, gimana caranya dia untuk menyelamatkan orang-orang itu. Dan dia tiba-tiba bangun ada bersama seorang laki-laki yang ngaku-ngaku sebagai suaminya. Nah, itu menjadi pertanyaan, apakah dia benar suaminya atau bukan gitu. Dia juga nggak tahu backgroundnya kalau dulu tuh adalah guru TK gitu, yang kayak gitu-gitu dia nggak tahu. Tapi bener-bener dia cuma, kita di sini tuh kayak puzzle yang berantakan banget, kita nyusun satu-satu gitu. Dan menariknya, aduh parah sih, ini plot twistnya menurut gue sangat amat bagus. Karena apa? Karena ternyata bukan cuma tentang dia bisa ngelihat, tapi di sini ternyata penjelasannya itu bener-bener down to earth banget. Kita tuh bisa ngerti banget dan masuk akal banget gitu. Reviewnya dari gue menarik. Gue suka sama film-film yang berplot twist kayak gini, apalagi plot twistnya itu masuk akal, plot twistnya itu jelas, nggak terlalu fiksi banget. Walaupun Recall mungkin tadi gue jelasin rada fiksi, tapi enggak sih, nggak fiksi. Ini bener-bener oke banget. Dan by the way, ini adalah sutradaranya pertama kalinya dia mendirect film layar lebar ya. Ibaratnya dia biasanya nulis beberapa film kayak judulnya You Call It Passion gitu, ada A Dramatic Night gitu, dan masih banyak lagi. Tapi ini debutnya dia dan menjadi box office juga. Ini film yang menurut gue baca juga ya, itu tuh film yang nggak digadang-gadang akan masuk box office gitu, tapi ternyata di Korea itu dia masuk box office. Salah satu film yang outstanding lah bisa gue bilang. Nah, ini makanya gue bilang ini salah satu film underrated yang bagus banget kayak film Searching ini gitu. Dan itu tadi adalah 3 rekomendasi film plot twist ya dari gua gitu. Tadi ada Searching, ada Atonement, dan ada Recall gitu. Ini 3 film yang wajib banget kalian tonton buat kalian yang suka drama, buat kalian yang suka misteri, buat kalian yang suka crime gitu. Ini cocok banget karena emang 3 film ini salah satu rekomendasi lah, dibanding kayak kalian udah tau lah film Nolan dan lain sebagainya plot twist itu bagus gitu, tapi 3 film ini juga bagus untuk kalian tonton. Nah, buat kalian yang udah nonton bisa langsung komen aja di kolom komentar atau sosial medianya Movie Freak, kira-kira filmnya itu review dari kalian itu seperti apa buat yang udah nonton. Dan kalau yang belum nonton bisa dicatat nih sekarang gitu. Nah, jangan lupa nih follow sosial medianya Movie Freak, ada di Twitter, Instagram, dan TikTok tentunya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen-komen di YouTube-nya Movie Freak. Segitu aja review dan rekomendasi 3 film terplot twist dari gua, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.